Perkenalkan, nama saya Harinsus Bulu dengan NIM 2515051139. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah pengantar organisasi komputer selama 1 semester. Pengantar organisasi komputer merupakan mata kuliah yang membahas bagaimana komponen-komponen komputer bekerja dan saling berinteraksi. Organisasi komputer berfokus pada instruksi internal komputer seperti CPU, memori, unit kontrol, dan perangkat input-output. Berbeda dengan arsitektur komputer yang lebih menekankan pada desain, konsep organisasi komputer membahas implementasi dan cara kerja nyata dengan komponen tersebut. Pipeline pada komputer. Pipeline adalah teknik arsitektur komputer di dalam sebuah proses dibagi menjadi beberapa tahapan dan setiap tahapan dapat dikerjakan secara paralel. Tujuan utama pipeline adalah untuk meningkatkan kinerja komputer dengan mempercepat eksekusi instruksi. Tahapan pipeline pada prosesor umumnya terdiri dari satu, fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, yaitu menerjemahkan instruksi. Yang ketiga, excode, yaitu menjalankan instruksi. Yang keempat, memory access. Yang terakhir, write back. Kelebihan pipeline adalah dapat memproses lebih dari satu instruksi dalam waktu yang bersamaan sehingga sistem menjadi lebih cepat. Namun, pipeline memiliki kekurangan, yaitu dapat mengalami hazard yang menyebabkan penundaan. Hazard pada pipeline. Hazard adalah kondisi yang menyebabkan pipeline tidak berjalan secara optimal. Terdapat 3 jenis hazard, yaitu structural hazard terjadi pada konflik penggunaan software. Yang kedua, data hazard terjadi ketika sebuah instruksi membutuhkan data dari instruksi sebelumnya. Yang ketiga, control hazard terjadi pada instruksi percabangan atau branch. Hazard dapat menyebabkan pipeline mengalami stall atau penundaan hingga kinerja tidak maksimal. Data pipeline. Data pipeline adalah proses pengolahan data secara bertahap di mana output dari suatu proses menjadi input bagi proses berikutnya. Komponen utama data pipeline terdiri dari source code, yaitu sumber data, processing, yaitu proses pengolahan data, tujuan akhir data. Jenis-jenis pipeline antara lain batch processing, proses data dalam jumlah besar secara berkala, streaming data, memproses data secara real time, yaitu gabungan batch processing dan streaming data. Unit control dan siklus instruksi. Unit control disebut sebagai otak komputer karena berfungsi mengatur seluruh proses kerja CPU. Fungsi utama unit control antara lain mengambil instruksi dari memori, melakukan decode opcodes, menghasilkan sinyal kontrol untuk komponen lain, dan ada RISC dan CISC. RISC atau Reduced Instruction Set komputer adalah arsitektur dengan instruksi sederhana dan jumlahnya sedikit. RISC memiliki banyak register umum, eksekusi cepat, dan sangat mendukung pipeline. CISC atau Complex Instruction Set komputer memiliki instruksi yang kompleks dan multi-clock. Perbedaan utama antara RISC dan CISC adalah RISC menekankan efisiensi pada software, sedangkan CISC menekankan kompleksitas pada hardware. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan elemen dasar pembangunan sirkuit digital yang bekerja menggunakan aljabar. Gerbang logika terdiri dari AND, OR, dan NOT.
gerbang lanjutan meliputi NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Selanjutnya ada hardware, software, dan motherboard. Hardware adalah perangkat fisik komputer seperti CPU, RAM, keyboard, dan monitor. Software adalah program atau instruksi yang mengendalikan kerja hardware, contohnya sistem operasi. Motherboard multiprosesor adalah motherboard yang memiliki satu soket CPU, biasanya digunakan pada server. Motherboard ini mendukung fitur seperti memori untuk menjaga integritas data. Hierarki memori. Hierarki memori disusun berdasarkan kecepatan akses, yaitu register, cache, RAM seperti hard disk, dan SSD. Semakin dekat ke CPU, maka memori semakin cepat tetapi kapasitasnya lebih kecil. Demikian penjelasan rangkuman materi pengantar organisasi komputer selama 1 semester. Sekian dari saya, terima kasih.